Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Kabar Pak Jokowi akan membuat Partai Super TBK pasti akan mengubah peta politik Indonesia. Bisa jadi PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif tidak akan lagi menjadi pemenang pada tahun 2029. Latar belakang dan basis masa PDIP dengan Pak Jokowi dinilai sama. Oleh karena itu, rakyat akan condong memilih partai Pak Jokowi daripada PDIP. Apalagi PDIP sudah dicap partai sombong dan Megawati sentris. Adi Prayitno mengamini kekuatan Pak Jokowi untuk membuat sebuah partai. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak saja langsung video berikut ini. Bahwa Pak Jokowi itu sempat berbicara dengan para relawan-relawannya soal kemungkinan mendirikan partai politik. Nama partainya adalah Partai Super TBK, bisa juga disebut dengan Partai Super Sangat Terbuka. Inilah yang kemudian sehari dua hari ini saya banyak sekali ditanyakan oleh kawan-kawan media, apakah Pak Jokowi serius mendirikan partai politik ataukah hanya sebatas membangun narasi-narasi bahwa sebenarnya Jokowi itu ingin memberikan satu perspektif bahwa sebenarnya partai politik itu harus modern, bahwa partai politik itu adalah satu institusi yang tidak boleh dimonopoli oleh elit-elit tertentu. Saya selalu mengatakan ke kawan-kawan media, Jokowi ini sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik. Coba tunjukkan ke kita, apa yang kurang dari Jokowi? Tak ada satupun yang sebenarnya mengkonfirmasi Jokowi itu tak punya segalanya untuk mendirikan partai politik. Satu, tentu saja pengalaman politik Pak Jokowi jadi wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode, punya relawan, punya jejaring yang kuat, approval rating yang cukup tinggi, kinerja politiknya diapresiasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang paling penting, Jokowi itu kan adalah sebagai sosok yang sangat aktif melakukan belusukan-belusukan politik. Satu sikap yang sebenarnya sangat disukai oleh masyarakat. Karena harus diakui masyarakat kita secara umum sangat suka dengan pemimpin, dengan elit yang kalau dia cukup aktif mengunjungi masyarakat di bawahnya. Itulah yang saya sebutkan sejak awal bahwa sebenarnya Jokowi ini kalau kita bicara tentang infrastruktur, kalau bicara tentang suprastruktur politik, sebenarnya sudah memiliki segala-galanya untuk mendirikan partai politik yang baru. Itulah yang sebenarnya per hari ini publik itu nunggu kapan kira-kira Partai Super TBK Pak Jokowi ini akan segera dideklarasikan. Tentu di tengah bagaimana situasi politik kita yang sangat berubah cukup dinamis, misalnya per hari ini ambang batas parlemen itu bukan lagi 4% loh. Tentu setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, mungkin di kemudian hari akan ada ketentuan ambang batas parlemen itu bisa 3%, bisa 2,5% atau 2%, atau mungkin sangat 0%. Jadi kesempatan ini yang sepertinya membuat publik menunggu-nunggu bahwa sebenarnya siapapun di negara ini ketika mendirikan partai politik sangat mungkin dia nanti akan lolos ke parlemen. Apalagi pada saat yang bersamaan kabar baiknya soal ambang batas presiden, tentu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi itu juga dihilangkan. Itu artinya apa? Kalau Pak Jokowi mendirikan partai politik yang baru, bukan tidak mungkin di 2029 Pak Jokowi juga bisa mengusung bagaimana calon-calon presiden nantinya yang akan berangkat dari partainya yang baru ini. Itulah yang sebenarnya mengkonfirmasi kenapa sebenarnya pada saat yang bersamaan publik itu menunggu kira-kira kapan secara eksplisit, secara definitif Jokowi dengan seluruh jajaran politiknya, Jokowi dengan seluruh kekuatan dan para relawan politiknya mendeklarasikan untuk mendirikan partai politik yang baru. Misalnya soal ambang batas parlemen yang sudah mulai turun tidak lagi 4%, saat ini adalah zero threshold terkait dengan pencalonan presiden, adalah kesempatan bagi siapapun sebenarnya yang punya partai baru untuk berkompetisi dan menjadi kekuatan-kekuatan politik yang pastinya akan dipertaruhkan. Jadi itu yang sebenarnya ingin ditunggu oleh publik, karena itulah yang kalau kita mau jujur kan setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, pembicaraan yang paling utama kira-kira kapan Jokowi itu ingin mendirikan partai politik. Karena ketika Jokowi dikaitkan dengan bergabung dengan partai politik tertentu, misalnya dikaitkan dengan Golkar, dikaitkan dengan Gerindra dan partai yang lain, Jokowi selalu mengatakan masih partai perseorangan. Jokowi juga selalu mengatakan Partai Super TBK dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan yang sering dikonfirmasi oleh publik sebagai pernyataan yang sangat diplomatis bahwa sebenarnya Jokowi masih sangat hati-hati dalam
menentukan bagaimana langkah politiknya di masa-masa yang akan datang. Tapi satu hal, publik itu sebenarnya sangat menunggu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, mendirikan partai politik yang baru. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu soal banyak juga yang mengartikan bahwa apa yang disebut dengan Jokowi ini tak lebih dari sekedar gagasan besar, bahwa partai politik itu jangan hanya dikuasai oleh elit-elit kunci, yang oleh Robert Michel dikuasai oleh segelintir elit yang disebut dengan oligarki partai. Karena memang kalau mau jujur sebenarnya, suka tidak suka di negara kita ini kan memang keputusan politik apapun, terutama pemilihan ketua umum partai, termasuk juga soal siapa yang harus maju sebagai calon presiden, memang itu ditentukan hanya segelintir-gelintir oleh elit-elit kunci yang ada di partai politik. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ketika Jokowi bicara tentang partai super TBK atau partai perorangan, sebenarnya Pak Jokowi itu ingin mengendorse bagaimana partai politik di masa-masa yang akan datang. Semua partai politik yang ada di Indonesia itu adalah menjadi partai yang terbuka dan menjadi partai modern. Salah satunya adalah semua keputusan jangan hanya ditentukan oleh satu orang, yaitu ketua umum partai. Bahwa segala keputusan strategis koalisi tentang bagaimana arah kebijakan partai itu bukan hanya domain satu orang, tapi kemudian dikendalikan atas nama keterbukaan, musyawarah, mufakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan-jangan hanya itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Jokowi, bukan mendirikan partai politik formal, ikut pemilu, ikut pilpres, berkompetisi, dan seterusnya. Tapi bahwa ketika Jokowi bicara tentang partai super TBK, atau bicara tentang Jokowi itu terkait dengan partai perorangan, itu tidak lebih dari sebatas kritik politik. Bagaimana praktik-praktik partai yang ada di negara kita memang selama ini cukup tersentralisasi kepada ketua umum tertentu. Hanya terpusat pada elit-elit partai politik tertentu. Dalam studi-studi ilmu politik memang tidak bisa dibantah. Orang seperti Robert Michel mengatakan bahwa di partai itu ada yang disebut dengan oligarki partai. Siapa oligarki partai? Ketua umum, bisa sekjen dan bendahara. Atau ketua umum, wakil ketua umum, sekjen dan bendahara. Orang-orang inilah yang sebenarnya jumlahnya tidak banyak, dia mendeterminasi bagaimana keputusan politik partai dan di mana keputusan partai itu kader-kader di bawahnya harus tegak lurus dan samikna wa ta'na. Jadi wajar kalau kemudian ada yang mengatakan gagasan terkait dengan partai super TBK atau partai perseorangan ini adalah sebagai salah satu bentuk kritik sebenarnya Jokowi terkait dengan praktik-praktik politik, terkait dengan praktik-praktik partai politik yang ada di negara kita yang memang itu sangat terpusat pada satu orang. Wajar kalau kemudian ada juga yang mengatakan jangan-jangan ini adalah kritik satir Jokowi yang memang dialamatkan kepada PDIP, mantan partainya yang sejak kurang lebih sekitar 23 tahun lamanya bersama dengan Jokowi. Karena mungkin juga publik tahu bahwa kalau bicara tentang PDIP, maka keputusan politiknya hanya ada di Megawati Soekarno Putri sebagai veto player, the one and only yang memutuskan bagaimana arah kebijakan partai. Kader yang lain, kader yang di bawah, jangan pernah bisa memberikan masukan dan input apapun kalau bicara tentang PDIP. Jadi publik seakan-akan mengkonfirmasi, ya dikait-kaitkan bahwa partai super TBK atau partai perorangan yang sering diamplifikasi oleh Jokowi tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menyampaikan pesan politiknya kepada PDIP, partai politik yang sempat bersama dengan Pak Jokowi. Tapi ingat bahwa oligarki partai, keputusan partai itu juga hanya ditentukan oleh satu atau segelintir orang. Itu bukan hanya di PDIP. Semua partai politik yang ada di negara kita, hakul yakin, rakyat juga semua tahu, hanya ditentukan oleh segelintir elit. Bahkan kalau kita tahu bahwa kekuatan partai politik di negara kita ini memang terpusat pada satu orang. Misalnya kalau PDIP tentu ada Megawati di situ, ada terah politik Soekarno. Misalnya kita melihat bagaimana Partai Demokrat, publik juga tahu Partai Demokrat itu adalah replika politik dari Pak SBY yang kemudian mampu memenangkan pertarungan Pilpres 2 kali. Siapa yang bisa membantah kalau bicara Demokrat itu adalah keluarga besar Pak SBY lah yang kemudian menjadi faktor determinan. Jadi tidak mengherankan setelah
begitu banyak pergantian suksesi kepemimpinan di Partai Demokrat, ya AHY adalah sebagai ketua umum yang dinilai terah politiknya SB. Apalagi partai Gerindra, publik juga tahu Gerindra itu adalah DNA politiknya Prabowo. Apa yang terjadi pada Gerindra hari ini, visi misi terkait dengan kebijakan, terkait dengan pro rakyat, itu persis sama dengan gagasan-gagasan Prabowo Subianto sebelum terjun ke politik dan sebelum mendirikan Partai Gerindra. Termasuk juga bisa kita cek dengan partai-partai yang lain. Hampir ketua umum partai di negara kita, misalnya seperti PKB, kita bisa cek. Muhaimin itu nyaris tidak pernah tergantikan jadi ketua umum partai sejak zaman SBY. Kalau tidak salah, per hari ini pun PKB itu yang jadi ketua umum adalah Muhaimin Iskandar. Itu adalah fenomena yang sebenarnya ingin dikritik juga secara tidak langsung. Meski sebenarnya pernyataan Pak Jokowi, Partai Super TBK, Partai Perorangan, ini seakan-akan hanya spesifik mengarah kepada PDIP. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur, pernyataan Pak Jokowi ini bisa nyasar kemana-mana, bisa ke Demokrat, bisa ke Gerindra, bisa ke PKB, yang per hari ini ketum partainya juga tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Begitupun dengan Nasdem, kita tahu sejak berdiri sampai hari ini tidak pernah ada pergantian apapun pada level ketua umum partai. Begitupun kalau kita mau cek di Partai Amanat Nasional misalnya, ketua umumnya sudah 3 periode dan seterusnya dan seterusnya. Jangan-jangan yang disebut dengan Partai TBK atau Partai Super TBK atau Partai Perseorangan yang silih berganti digunakan oleh Pak Jokowi tidak lebih dari sekedar bagaimana semacam gagasan dan wacana supaya regenerasi kepemimpinan di partai politik itu terjadi secara simultan. Atau jangan-jangan gagasan Partai Super TBK dan Partai Perorangan ini adalah bentuk kritik Jokowi supaya tidak ada sentralisasi keputusan politik di partai politik manapun di negara kita. Itulah yang disebut oleh Jokowi, partai itu harus milik rakyat, harus terbuka, dan milik semua kader-kader yang ada di dalamnya, termasuk juga soal bagaimana partai itu, regenerasi kepemimpinan di elitnya itu terjadi secara signifikan. Dan tidak hanya dipilih orang yang itu-itu saja. Tapi kan banyak juga yang mengatakan bahwa kalau kita melihat PSI misalnya, kita tahu ketua umumnya saat ini Mas Kaisang Pangarep adalah sosok yang melalui jalan pintas untuk menjadi ketua umum partai. Hanya sehari, 2 hari, 3 hari jadi kader partai, kemudian menjadi ketua umum partai. Jadi bisa saja kita maknai pernyataan Pak Jokowi terkait dengan Partai Super TBK, Partai Perorangan, ini adalah bentuk kritik kepada praktik partai politik kita saat ini yang sangat sentralistik. Itu bagus, tapi pada saat yang bersamaan pernyataan ini juga sangat mungkin mengarah kepada apa yang terjadi pada PSI. Karena kalau mau jujur, regenerasi kepemimpinan di PSI juga menggunakan jalan pintas, terutama ketua umum partainya yang saat ini sedang menjadi ketua umum. Jadi itulah pemirsa yang ingin saya katakan. Tapi di atas segala-galanya, apakah ini wacana, ini hanya sebatas narasi, hanya sebatas bentuk kritik terkait dengan praktik partai politik hari ini. Per hari ini kalau kita mau sederhanakan, hampir 90% masyarakat menginginkan Jokowi mendirikan partai politik yang baru, yaitu partai super terbuka atau partai perseorangan. Karena tentu saja Jokowi memiliki segala-galanya, sosoknya populer, saat ini konon dinilai masih punya barisan pendukung yang cukup solid dan seterusnya. Bekal politik yang saya kira cukup memadai bagi seorang mantan presiden di Republik Indonesia, masih disukai oleh rakyatnya untuk mendirikan partai politik baru. Ayo Pak Jokowi, bikin partai politik baru. Saya kira ceruk pemilih kita masih sangat luas untuk dikapitalisasi, dijadikan sebagai resource dan mesin politik. Ada sekitar 80% masyarakat per hari ini berdasarkan survei yang kita lakukan di parameter politik yang mengaku tidak dekat dan tidak menjadi bagian partai politik tertentu. Tentu 80% ini adalah ceruk yang besar yang bisa dimaksimalkan, bisa dikapitalisasi oleh partai-partai politik baru seperti partai politik yang mungkin nantinya akan dibuat oleh Pak Jokowi. Gimana teman-teman, apakah ada yang tertarik mendaftar sebagai kader dari partai Pak Jokowi? Wah, pastinya partai lain bisa ketar-ketir ya berhadapan dengan Pak Jokowi.
melihat pengalaman Pak Jokowi yang belum pernah terkalahkan sejak menjadi wali kota Solo. Nah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.